Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jumpa lagi guys. Oke, gimana nih? Sudah merasakan belum hawa langit dengan kedatangannya Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI kita yang ke-8. Seru nggak? Ngerasain nggak sih gitu semangatnya di dalam hati? Seru banget ya. Kayaknya aku tuh kayak kebawa semangat aja, kayak wow, rasanya kayak ikut jadi ABRI. Apa sih? Sedikit aja ya teman-teman ya, cuma mau nanya begitu aja. Oke, teman-teman semuanya, disclaimer ya, bacaan ini bersifat general reading dan juga fun reading aja ya, relax, santai gitu. Walaupun nanti ujungnya ada yang gak enak ya. Bisa aja resonate pembacaan dari aku, bisa juga tidak sama sekali ya. Dan energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Yuk kita simak seperti apa energi dari kartu ini. Kita tebar 5 kartu ya. Ini mengarahnya kemana? Kita lihat ya. Ada Five of Pentacle, lalu ada King of Wands, ada Four of Swords, lalu ada Ace of Wands, satu lagi ya. Kita ngambil button of the deck aja ya. Di sini ada Nine of Wands. Jadi ini ada orang nih ya, secara energi, entah ini orang yang kamu pikirin atau kamu pernah mempunyai perasaan nih sama orang ini. Jadi orang ini, seseorang yang saat ini kita buka kartunya. Aku lihat energinya dia ini kayak kamu tuh sekarang kenapa sih sama dia gitu ya. Apa kamu habis melihat sesuatu nih gitu, sampai-sampai kamu sekarang kayak menjauh nih dari dia ya. Dia kangen sama masa-masa dimana pernah dekat sama kamu, tapi mungkin saat ini kamu seperti sedang terluka gitu hatinya terhadap dia. Ini yang dia rasa ya. Kamu tuh kayak terluka gitu. Mungkin kamu mengetahui sesuatu tentang dia dan ini membuat dia rada kaget gitu ya. Ada apa ya? Apakah kamu tahu sesuatu ya? Gini, kayak gini. Apa dia tahu sesuatu ya? Kenapa ya? Kok aku diblokir ya tiba-tiba gitu. Misal ya, kok aku dicuekin gini ya? Kemarin biasa aja, kemarin ngobrol baik-baik aja. Kenapa ya hari ini? Kayak gitu ya. Oke, seseorang ini berenergi dan berasumsi kalau kamu tuh kayak tahu sesuatu, makanya kamu kayak memberikan reaksi, entah kamu cuekin dia atau kamu ini menutup komunikasi, memblokir sebuah akses ya supaya dia tidak lagi terhubung dengan kamu ya. Karena yang dia rasakan seperti itu. Nih ya, teman-teman, gara-gara hal tersebut nih dia lagi kepikiran aja nih tentang apa ya gitu. Kok bisa ya dia kayak gitu, marah, tiba-tiba marah seperti apa yang tadi aku bilang ya. Kita lanjut di Five of Pentacles. Dia sebetulnya lagi susah hati loh karena kejadian ini atau ada perkara ini dengan kamu. Dia susah hati sebetulnya, ada kesedihan gitu, ada luka. Itu juga kan memberikan luka sama dia karena dia kaget, kok tiba-tiba ya, kalau kemarin-kemarin masih asik-asik aja nih ngobrol atau masih bisa komunikasi, kok sekarang bener-bener malah dia udah ngecek mungkin akun media sosialmu atau memang kontaknya udah gak bisa lagi dihubungin dan dia sendiri lagi sedih
ya berusaha buat kumpul sama temennya ya di Five of Pentacle di sini. Dia berusaha, emang mungkin sekarang-sekarang atau hari ini dia lagi berada di tengah-tengah teman-temannya sedang mungkin bicara, atau memang dia memang hobi bercanda, atau entah memang punya circle ya, atau memang dia hanya sesekali keluar, tapi kali ini sedang dibacakan dia seperti orang yang mmm, kayak biasanya mungkin sesekali keluar, tapi ini kayak dia kepingin keluar terus gitu, ngobrol sama teman, atau memang dia lebih banyak bicara dari sebelumnya. Biasanya mungkin dia orang yang kalem, banyak mendengar, tapi kali ini dia banyak ngomong, banyak cerita gitu ya. Terus mungkin juga dia sedang ngomongin kamu, menceritakan kamu, mentertawakan kamu. Padahal sebetulnya hati dia lagi terluka banget gitu loh. Kaget gitu ya, kok dia diperlakukan, dicuekin atau mungkin diblokir kamu tiba-tiba. Tapi gara-gara hal tersebut tuh, atau mungkin memang kamu udah ngerespon gitu ya, udah tertarik, udah kerasa gitu dari energi seseorang ini, kalau kamu tuh lagi menangkap sinyal bahwa kamu kayaknya lagi diomongin deh, kayaknya lagi diketawain deh sama dia. Dan entah kenapa mungkin kamu kayak berusaha kepingin ngeblok dia, atau mungkin ya pada saat papasan dengan dia tuh kamu nggak mau ngerespon candaan dia, nggak mau ngerespon mungkin, ya pokoknya kamu cuek lah. Yang kamu merasakan, ada apa ya, sebenarnya kamu juga masih mikir, kenapa ya kok, nggak suka banget sama orang ini padahal dia baik sama kamu gitu. Dan tiba-tiba aja, hati kamu ini semakin besar feeling kalau orang ini tuh ada sesuatu ya yang buruk gitu, atau kamu diperlakukan buruk di belakang kamu gitu. Kamu lagi diketawain tuh apa gitu, dan kamu mungkin tanpa sengaja melihat postingan dia gitu ya, dan membenarkan, meyakinkan seperti gambaran perasaan kamu terhadap orang ini tuh lagi, kenapa sih kok aku kayak nggak enak, kayak nggak suka banget sama dia, ada apa. Itu tiba-tiba mungkin semesta mengarahkan kamu yang biasanya mungkin kamu cuek, nggak pernah buka-buka status siapapun ya, tapi kali ini kayak penasaran aja, pingin lihat gitu, tapi orang ini ya. Dan ternyata feeling kamu tuh benar, akhirnya ya kamu nggak pakai capcus ya, nggak pakai, ngomong gitu ya, nggak pakai ngomel, kamu langsung kayak cut off aja orang ini. Dan kamu sampai detik ini juga kayak masih sering diomongin ya guys ya, diketawain dia. Mungkin dia cuman sedikit aja ngasih gambaran, ngasih cerita ke teman-temannya, di obrolan tongkrongan dia ya, di circle-nya dia, tapi tiba-tiba dia terhenti. Terhenti gitu loh untuk ngomongin, karena dia ngerasa keterlaluan gitu ya membicarakan kamunya. Dan kepikiran sama dia di King of Wands, kepikiran sama dia. Apa sih yang tadi dia udah buat gitu. Ngerasa nggak enak dia. Nggak enak gitu, apa yang udah dia lakukan ini bener-bener nggak enak banget gitu. Karena walau bagaimanapun juga ada apa ya, kayak dia ngerasa gini, ada hmm, situasi dimana sebetulnya juga dia salah gitu. Dia ngerasa kok kayak gitu ya. Dan di King of One di sini kayak orang ini kesel sama kamu ya. Dia tahu ini sebetulnya dia ngomongin cuma sama circle-nya atau temen nongkrongnya, tapi nggak taunya memang sampai menyebar. Ini juga dia agak kaget gitu ya, agak kaget, dan bikin dia ini kayak ya udahlah biarin aja gitu. Emang kenyataannya kamu seperti itu, seperti yang diomongin. Tapi di sini dia kayak siap-siap ya, kalau kamu mau melakukan sesuatu di sini dia siap-siap. Dan dia juga di sini kayak, eee, tahu nggak teman-teman, kalau orang lagi khawatir di dalam batinnya kan pasti ada yang ngomong ya untuk menenangkan. Nah ini dia, ya ada pelita, ada ya gambaran bahwa hati orang itu lagi nggak tenang, lagi gelisah sambil memantau kamu. Mungkin dia punya akun baru, atau mungkin dia punya intel gitu ya. Ya termasuknya orang ini kayak didengar lah suaranya sama circle-nya, sama tongkrongannya. Jadi mungkin, eee, ada di mana kalau dia nggak tahu posisi kamu, nggak tahu masalah kamu saat ini kayak gimana, itu kan buat dia juga akan membuat,
kerugian ya. Jadi dia harus tahu gitu kamu seperti apa supaya dia bisa melakukan langkah apa lagi ke depannya gitu ya. Apalagi aku mungkin melihat di sini kayak kamu udah ngeblok dia atau memang nge-cut dia langsung lah, intinya semua yang kamu tahu gitu, kontak komunikasinya udah tidak terhubung lagi dengan kamu dalam waktu yang cepat. Kamu mungkin juga merentas beberapa atau menghapus beberapa kenangan sama dia, bukan karena kamunya mencari tahu ya, tapi hanya cuman satu aja mungkin apa ya, ketidaksengajaan itu membuat kamu tuh serta-merta menghapus semuanya. Ini mungkin kamu juga sebetulnya nggak kepikiran sayang gitu untuk membuang atau menghancurkan gambar-gambar kalian bersama, tapi kayak tiba-tiba aja ada kepingin kayak gitu ya. Dan dia di sini kayak siap gitu loh, kamu mau ngapain dia, karena sebenarnya memang iya dia punya bukti juga gitu tentang mungkin perkataan kamu atau perbuatan kamu gitu kepada dia, dan kamu jadi bahan objek gosipnya dia gitu ya. Dan dia akan ngomong, loh emang bener gitu misal ya, kalau ketahuan di sini. Jadi kayak teman-teman dia nih kayak udah siap gitu kalau dia nanti dilabrak sama kamu, dia punya bukti atau punya kekuatan yang membuat diri dia mungkin gak bakal hancur kamu marahin, kamu mungkin balik buat ngomel, buat menghina dia. Orang jahat banget ya. Ada King of One di sini, jahat banget loh orang ini. Dia sebetulnya ngerasa bangga ya, ngerasa bangga gitu. Ternyata kamu ini mungkin pernah merasa meminta bantuan ke dia, atau kamu di sini pernah ada satu mungkin ketidaksengajaan kamu ya di sini, dimana kamu seperti kayak percaya sama orang ini. Dan orang ini aku rasa ya kalau di King of One di sini termasuknya memang dia punya circle, tapi dia nggak terlalu akrab dengan teman-temannya ini. Tapi pada saat ngomongin kamu nih, pada saat ngomongin kamu itu mereka tertarik gitu. Jadi makanya didengar banget omongannya. Bukan karena dia ini orang punya kekuasaan atau punya pengaruh, tapi justru pada saat ngomongin kamu mereka tertarik karena ada sesuatu di kamu yang membuat mereka ini takjub ya, seneng. Atau kamu orang yang di pikiran mereka itu orang pintar atau orang yang punya pengaruh, kok bisa gitu loh minta tolong sama orang ini, atau pernah suka sama orang ini, atau pernah ngegoda orang ini. Jadi orang ini tuh kayak teman-teman ya, entah ini pacarmu, entah ini temanmu, entah ini saudaramu. Jadi orang ini tuh jadi ngeledekin kamu gitu ya, ngeledekin kamu demi apa? Demi kepingin teman-temannya itu tahu nih, gue loh orang yang biasa aja, dia orang yang bisa, orang yang ngerti semuanya, orang yang tenar, mau minta tolong sama gue gitu, mau ngerayu gue, mau suka sama gue. Jadi kayak gitu. Jadi kamu dijadikan bahan olok-olok sama dia supaya dia ini dipandang sama temannya. Dan di sini dia siap kalau kamu melabrak dia gitu ya. Dia mau melakukan sesuatu ya, mungkin membuka-buka bukti ya. Mungkin kamu ada dalam chat atau obrolan atau mungkin gambar ya yang bisa membuat dia menang gitu. Dia nggak suka nanti kalau misalkan kamu mungkin mempermalukan dia, mungkin kamu marah ya dengan tahu kebenarannya tentang diri kamu di circle-nya dia gitu ya. Jadi jadi bahan omongan, kamu balas dendam gitu, dia udah siap ya. Ini hati-hati ya guys ya. Di sini sekarang orang ini energinya Four of Swords. Lagi terluka sebetulnya. Kayak nggak ada gairah loh, nggak ada semangat. Gimana sih namanya orang ketahuan gitu, depan kamu baik, di belakang kamu dibuat bahan lelucon, ketahuan dia, terus dia merasa nggak enak hati, tapi dia buat dirinya untuk melupakan tidak enak hatian ini ya. Karena kesalahannya dia terhadap kamu, dia mencoba untuk tetap bersama teman-temannya, terus kayak pingin dapat support gitu dari teman-temannya apa yang harus dia lakukan, karena dia benar-benar nggak nyaman. Perasaannya ini membuat raganya dia ini nggak bisa beraktivitas dengan satset gitu ya. Jadi kayak nggak aman gitu.
ngerasa gelisah, jadi dia berkumpul terus sama teman-temannya. Di Four of Swords ya, jadi dia selalu cari temannya itu, tempat nongkrongnya dia kemarin, supaya mungkin tidak terlalu lebar, tidak terlalu luas berita tentang kamu. Dan di sini juga dia ngerasa kayak lemah ya, kayak terbawa gitu. Aduh, kasihan juga. Ada perasaan memang nggak tega juga sama kamu di Four of Swords. Dia pengen bantu kamu, tapi mungkin sudah ngerasa kayak ya nyesel intinya. Di As of Wands dia ngerasa kayak nyesel dia, tapi akan melakukan sesuatu kok gitu ya, akan melakukan sesuatu jika nanti ada sesuatu hal yang buruk terjadi sama kamu. Di As of Wands di sini dia akan berusaha untuk menolong kamu. Emang ini semua dilakukan atas apa ya, kayak merasa pingin dia ya intinya dia kepingin pamer gitu loh. Mungkin selama ini dia nggak terlalu kuat pertemanannya, jadi orang-orang itu ngerasa nggak punya rasa simpati, nggak suka lah sama orang ini gitu. Tapi karena ada berita kamu ini mungkin juga orang yang bisa dibilang lah orang yang kuat, atau orang kaya, atau entah orang pintar, entah orang berilmu, atau orang spiritual, entah orang yang tenar di publik gitu, atau memang kamu punya ya kebisaan yang udah ternama gitu ya. Jadi kayak semacam dia bangga aja kamu minta tolong ke dia, atau kamu suka dia, naksir dia, godain dia, atau ngirim sesuatu ke dia gitu. Makanya kalau kataku sih teman-teman ya, kalau kalian pernah melakukan sesuatu, intinya gini deh, mau chat dengan siapapun jangan dihapus aja. Nanti itu bisa jadi barang bukti kalau memang kamu suatu hari nanti akan terjadi hal seperti ini. Misal ya, misalkan teman-teman nggak sengaja dengar video aku hari ini. Tapi kalau lagi kejadian, apa yang harus dilakukan teman-teman, ntar denger dulu ini ya, energinya dia. Jadi dia nanti akan membantu kamu kalau kamu nanti mungkin diperolok-olok orang. Dari gara-gara dia nih teman-temannya mungkin nyebar satu-satu gitu ya. Dia akan melakukan sesuatu di sini di As of Wands ya. Dan dia juga kayak ngerasa nggak bertanggung jawab di sini, kayak udah keterlaluan. Dia mungkin nggak terlalu banyak bicara, nggak terlalu mengembangkan ceritanya, tapi berspekulasinya orang-orang ini bikin dia juga jadi nggak apa ya, kayak bikin dia sakit loh, hatinya tuh nggak tenang, gelisah gitu, baper gitu. Jadi dia di bawah happy juga tetap kebayang, tetap kerasa di batinnya nggak nyaman, karena dia melakukan dosa gitu, melakukan kesalahan, dimana mungkin dia tahu kalau kamu baik gitu, kamu baik. Dan di sini As of One, dimana mungkin juga dia yang menawarkan pertemanan dengan kamu, atau menawarkan hubungan duluan dengan kamu, tapi ternyata dia melakukan suatu kesalahan yang membuat diri dia saat ini benar-benar nggak bertenaga ya. Dan di button of the decknya kalau aku tangkap, mungkin kamu melihat kayaknya nih ya, kaget aja gitu terhadap orang ini. Gimana sih kemarin ngomongnya nggak gitu ya, terus tiba-tiba di storynya mungkin kamu lihat ya, kamu bener-bener kacau gitu ya, dan ya menyakiti hati kamu lah. Tapi kamu bukan orang yang pembalas apa ya, bukan orang dendaman sih, karena dilihat dari si gambaran Nine of One di kartu tarot yang ini, kayak kamu cukup tahu aja gitu. Jadi nggak melakukan tindakan yang merugikan dia atau membuat kamu membersihkan nama kamu nggak melakukan hal tersebut. Kita lihat ya sekarang gimana lagi sih kondisi dia setelah ngomongin kamu. Ada The Hangman, lalu ada The Lovers. Oke, bisa jadi ini orang yang kamu sukai juga ya, atau dia yang menyukai kamu. Ada Queen of Cups, The Five of Pentacles. Nah, di tarot yang ini, di Rider Waite di sini, ini kan Five of Pentacles-nya dia kesusahan uang atau merasa kesepian. Nah, di sini kan dia mencari apa ya, sesuatu yang menggembirakan dia supaya melupakan kesusahan hatinya. Nah, kalau aku tarik ya di energi perasaannya dia saat ini, dia kayak ngerasain sesuatu yang mungkin dia takut banget, takut sesuatu terjadi yang buruk menimpa dia. Ini ada kartu karma ya di dianya ini. Dia takut ya kamu mungkin tidak melakukan perlawanan atau tidak membalas ya, tidak menegur gitu ya, yang simpelnya, yang paling ringannya.
Di sini dia was-was, gelisah banget. Bahkan aku melihat di kartu karma ini dia kepingin terkoneksi sama kamu, dia pingin kayak ngelurusin ya, pingin bicarain tentang ketidaksengajaan dia mungkin kenapa dia memposting atau ya dia kira mungkin postingan ada ya, tapi mungkin juga dia salah terka, tapi ya intinya dia kepingin terkoneksi, dia khawatir mungkin kamu tahu soal gosip, entah kamu tahu soal postingannya dia mungkin yang apa ya, kamu dapat gambaran seperti nyindir kamu atau seperti kayak buat ngarahin ke kamu ya. Mungkin nggak pakai caption tapi kamu paham gitu gambarnya, gambaran dari story-nya dia. Nah, di sini dia belum mengerti nih, apakah karena gosip ataukah karena story yang dia buat. Tetapi pada intinya di kartu karma ini dia kepingin terkoneksi, pengen ngobrol sama kamu gitu. Ya, pingin nanya banyak hal tentang keraguan yang saat ini sedang mengganggu pikirannya dia sehingga dia sulit beribadah, sulit konsentrasi buat ibadah ya, ibadahnya juga terganggu. Jadi kayak dia paham agama loh, dia paham tentang perbuatan salah dan benar. Jadi bener-bener kayak terganggu, bener-bener batinnya nggak nyaman banget melakukan hal tersebut karena kamu orang baik. Itu yang harus disimpan. Nomor satunya itu kamu orang baik dan kamu sopan gitu. Dan di sini dia takut banget gitu ya, takut banget dia ngalamin kejadian yang sama atau dapat karma atau mungkin keluarganya atau mungkin diri dia karena belakangan ini ya perasaan dia ini gelisah karena saat dia sadar dia ada masalah nih teman-teman, dia lagi ada masalah sekarang. Dia sadar gitu saat melihat media sosial dia kena blok, dia baru sadar nih, wah kayaknya aku ada yang salah, pantesan aku ngalamin hal ini, hal itu. Ya pasti cari, dia ngarah ke satu kontak ya atau satu akun yaitu kamu dan dia juga merasakan firasat yang sama. Kamu mungkin sudah tahu atau kamu mungkin tersinggung. Nah, di sini dia kayak meluruskan ya di dalam batin dia yang udah salah sama kamu. Dalam pikirannya lagi dijernihkan, dia kepingin ada berharap banget di sini ada sambungan atau ada terkoneksi lah secara batin untuk kamu bisa membuka akun media sosial yang kamu blok ataupun kontak kamu atau kalau pada saat sekarang nggak teman-teman tapi sebagian besar ya ini di blok ya, tapi kalau teman-teman nggak punya kontaknya ini kayak ngediemin gitu, kamu mungkin ketemu dia ini dia pengen ngedeketin kamu banget loh tapi dia kayak masih takut ya, dia pengen deketin kamu tapi kayak masih takut. Cepat atau lambat sih kalau kamu berada di lingkungan wilayah yang sama dia akan datengin kamu untuk diajak bicara tapi bukan minta maaf ya. Atau mungkin sebagian ada yang minta maaf tapi sebagian ada yang berpura-pura karena di sini kan dia terkenal ibadahnya atau kuat agamanya atau kuat tentang pemahaman agamanya dia ya. Jadi ngerasa takut ya, apa ya, kayak dia berkurang lah pandangan hormatnya kamu atau cara kamu menghargai dia. Ya karena dia ngerasa di sini kamu sangat menghargai dia, menghormati dia, begitu juga dia ke kamu, tapi dia selalu mengambil keuntungan gitu loh ya untuk dia di hadapan teman-temannya karena dia bukan tipe orang yang banyak disukai siapapun gitu. Ya, banyak orang yang tidak senang sih dengan keberadaannya dia, mungkin karena dia kepingin terlihat menonjol dibandingkan yang lain, walaupun teman-temannya tahu dia punya banyak kebisaan atau dia mengerti dalam sesuatu hal mungkin yang membuat mereka nih teman-temannya ini kalah ya, tapi nggak suka aja gitu dengan wataknya gitu ya. Jadi dia nggak terlalu banyak teman yang dekat, walaupun dia punya circle atau punya grup atau punya kelompok tapi nggak terlalu akrab gitu ya. Nah, ada the hangman di sini teman-teman. Secara perasaan sebenarnya dia bingung situasinya, ya masih deg-degan, takut gitu ya. Juga kadang tenang, kadang ya pokoknya bergonta-ganti lah sehari itu bisa perasaannya apa aja dirasain sama dia. Bener-bener kondisinya nggak nyaman teman-teman. Ini kan kondisi terbalik ya. Nggak nyaman banget dia di kondisi ini. Jadi pikirannya mikir mulu untuk hal yang akan dia hadapi nanti pada saat dia berhadapan dengan kamu. Ya dalam situasi ini dia pikirannya tetap kayak
meminta pertolongan lah kepada semesta ya, karena dia malu nih. Kan terkenal sebagai orang yang punya predikat baik lah intinya gitu ya, tidak pernah melakukan dosa atau mungkin sering melakukan dosa tapi orang nggak ada yang tahu gitu, dia rahasia aja gitu ya. Dan ini dia takut banget nih karena dia ngertiin kamu siapa gitu loh. Kalau dia nggak seperti ini ya berarti dia ngerasa kamu bukan siapa-siapa, tapi karena di sini kamu ini siapa, ini bikin dia kepikiran, nggak tenang, nggak nyaman hatinya. Dia tahu siapa sih kamu itu gitu loh, jadi dia ngerasa aduh gelisah, jadi nggak nyaman. Kalau aku lihat di kartu The Hangman mungkin istirahatnya juga kurang, bahkan mungkin juga nggak bisa tidur, kepikiran mulu, otaknya penuh dengan kesalahan yang dia lakukan terhadap kamu. Ada The Lovers ya, bisa jadi orang ini adalah pacar kamu, pasangan kamu, ya, atau ini teman dekat kamu ya, saudara ya, bisa ya. Ini perasaan dia sebenarnya sayang sama kamu. Duh, kan namanya orang udah bikin dosa pasti langsung takut sama Tuhan. Kalau orang yang ngerti ya tentang hukum karma atau ya tentang baik dan buruk gitu. Takut dia karena di sini secara perasaan kenapa ya kayak mempermalukan kamu, menelanjangi kamu. Rasanya kayak terciprat muka sendiri, kayak dia malu sendiri karena di situ kan dia juga dibicarakan. Ya kan, bagaimana tanggapan dia terhadap kamu, bagaimana dia bersikap kepada kamu, kan itu dia bicarakan, jadi terciprat ya. Ya kok dia tega gitu. Ini kata circle-nya mungkin kok dia tega nih membongkar aib kamu. Ih, segitunya apa maksudnya? Jadi dia diomongin juga sama temannya, apa maksudnya dia kayak gitu ya? Gitu, temennya sendiri. Mungkin kamu sama dia akrab, terbilang akrab bisa jadi. Ya, kayak soulmate mungkin bener-bener kayak apa-apa ngomongnya ke dia, dia ke kamu gitu. Tapi ada satu perbedaan yang membuat dia mungkin ngerasa besar atau memang nggak mau kalah. Yang aku lihat memang di sini orang ini tuh seperti yang aku bilang tadi, selalu ingin menonjol, dan ini juga sama kamu kayak gitu. Ya kalau ini pasangan kamu sih bahaya ya, dia kayak ngerasa saingan terus sama kamu ya. Dan di sini the lover dia sayang loh sama kamu beneran, karena dia nggak mau jauh dari kamu, masih butuh kamu gitu. Secara energi dia membutuhkan kekuatan dari kamu. Hatinya bener-bener nggak enak. Dia butuh maaf dari kamu di sini. Sedih akhirnya, dia menyesali perbuatannya di Queen of Cups. Ini teman-teman ya, kalau memang dia orang yang rajin ibadah nih, orang nangis loh. Dia minta ampun, dia bener-bener takut banget dapat karma karena ini luar biasa, kamu dijadikan bahan ketawaan teman-temannya ya. Dan kamu juga dinilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dia kayak nyesel banget di Queen of Cups ya. Hatinya bener-bener kayak basah dengan penyesalan ya, kayak aduh kenapa ya, kayak merasa keduhung, tahu nggak orang Sunda tuh. Kenapa yang melakukan hal itu, apa sih akhirnya keuntungan yang aku dapet, justru malah merusak nama baik kamu, teman yang dia sayangin ya, pasangan yang dia cintain. Kamu juga banyak menolong, kamu juga banyak membantu ya dalam segala situasi yang mungkin di saat-saat tertentu dia sedang tidak siap, ada kamu. Tapi kenapa dia begitu sangat arogan, ambisi, ingin terlihat lebih dari siapapun termasuk kamu. Dia menyesali di sini. Ya walaupun dia tetap merasa emang sih lebih bagusan gua daripada kamu. Jadi kayak gitu dia. Ngerasa tetap dia yang paling nomor satu gitu. Jadi tapi hatinya dibuat tidak nyaman karena siapapun orang yang aku bilang gini, spiritualnya baik ya, spiritualnya baik, bicara dia sopan sama orang lain, tapi pada saat dia melakukan satu kesalahan itu nggak akan membuat dia tentram secara batin ya, secara pikiran, tidur juga nggak enak. Dia sering dibuat tidak baik suasana hatinya oleh kawan-kawannya ya, rekan temannya, rekan mungkin tetangganya, dia dibuat tidak baik gitu. Dia ngerasain gimana sih rasanya di lingkup orang yang toksik, di lingkup orang yang tidak baik. Sedangkan mungkin dia selalu berlaku baik pada siapapun, tapi
tangkapan orang-orang selalu tidak seperti apa yang dia inginkan. Dia ngerasain hal itu, kenapa dia melakukan hal yang sama kepada kamu dan di sini dia menyesal, bersedih. Kalau itu ya mungkin kalau perempuan sampai menangis, laki-laki juga ngerasa nggak enak gitu, waduh keterlaluan gitu dia. Dia paham gitu, paham kalau apa yang dia lakukan itu adalah di luar batas kendali dia, mungkin karena bisikan setan atau ya dia ngerasa memang lebih dari kamu. Kalau aku lihat dari kartunya menyimbolkan dia tuh lebih dari kamu. Dia pingin merasa seperti itu. Pingin diunggulkan terus, ya. Pingin jadi juaranya terus dimanapun dengan siapapun dia berada. Entah ini pasanganmu, atau ini pacarmu, atau dia teman, sahabat, tetangga. Tapi di sini dia ngerasa nggak enak. Kenapa? Karena banyak jasa yang sudah kamu berikan buat dia, sehingga dia punya nama. Setidaknya teman-teman atau rekan-rekan yang yang tempat nongkrong, sempat nongkrong ngomongin kamu itu ya adalah teman-teman baik kamu atau orang-orang itu tuh pada apa ya namanya, menghormati kamu. Tiba-tiba orang ini datang merusak gitu nama kamu di hadapan mereka, yang notabene mereka ini sangat apa ya, kayak seneng aja sama kamu, dan itu bikin mereka jadi bukan, mereka nggak benci sama kamu ya, tapi justru dianya diomongin, kok bisa ya dia sampai menelanjangi kamu gitu loh, sampai buka-bukaan, padahal kan ada deket, dia ngerti dia deket. Ih kok bisa ya ada orang kayak gitu ya, gitu diomongin, buat apa sih, nggak ada untungnya. Jadi dia bercampur aduk di sini guys ya, nggak cuman dosa sama kamu tapi juga diomongin sama temennya, dan dia denger juga langsung to the point karmanya. Dan ini yang sedang dia pikirkan, apa yang saat ini sedang dia alami. Dia teringat kejadian atau melihat kontakmu, akunnya dia di blok, atau kontaknya dia di blok kamu. Jadi kayak firasatnya kayak bener bahwa dia pernah melakukan kemarin, berbuat salah sama kamu. Ini loh hukumannya gitu, firasatnya dia membenarkan. Nyesel dia guys sekarang, kesepian. Walaupun dia temennya ada, dia nongkrong ikut, gabung, ikut mungkin bercanda, tapi dia ngerasa garing sendiri. Nggak ada yang pedulin dia. Karena teman-temannya tuh ngerasa kecewa loh, kamu diperlakukan seperti itu di hadapan mereka. Kayak ngerasa kasihan merekanya, bukan ke dia tapi ke kamu. Tuh, semesta ngelindungin kamu loh, keren ya. Jadi dia sekarang yang di sini secara perasaan dia perih hatinya, nggak ada yang mau dengerin lagi sekarang. Jadi orang-orangnya takut kalau cerita ke orang ini. Orang-orang tuh takut kalau ada hal rahasia yang bener-bener rahasia banget, entah masalah cinta, rumah tangga, atau hal apapun. Jadi kayak udah punya penilaian orang-orang itu kalau dia nggak baik. Nah di sini kan dia ngerasain nyesel karena terciprat muka sendiri. Pada akhirnya dia sekarang nih, mungkin beberapa hari belakangan ini ya, mungkin baru 5 hari ini ya, dia ngerasain kayak susah hati banget. Dia mau curhat kemana nih sekarang, nggak ada tempat. Tuh nggak ada tempat kan, ke pasangannya cemburu, karena mungkin lawan jenis gitu ya. Mungkin dia laki-laki ya kamu perempuan, ya mungkin kamu naksir duluan ke dia gitu, ketahuan sama pasangannya, dia udah punya pasangan ternyata. Atau kebalikannya ya, dia nyesel karena teman-temannya nggak ada yang percaya, nggak ada yang yakin lagi sama dia. Orang ini nggak baik nih dijadikan teman, senjata makan Tuhan. Ya udah jatuh ketiban tangga kan, ya dia udah nggak dihargain, terus tambah aja parah gitu, orang-orang nggak pada suka sama dia. Wah sedih dia, bener-bener sedih teman-teman. Kalau ini laki-laki pun ya sempet pasti mengeluarkan air mata. Ya kita lihat bagaimana kedepannya kalau sampai ketemu atau kamu ngerasain hal ini terus jumpa sama dia, apa yang akan terjadi ya ke depannya. Four of Swords, kamu udah males ya. Cukup tahu aja, kamu nggak membalas loh di sini. Kamu masih ada hati, kamu tidak membalas. Kamu diem, kamu terluka, ya udah biarin aja lah ya.
Lagian percuma gitu, bener ini loh, lagian percuma kamu bicara. Orang kalau sudah pemahaman agamanya tinggi harusnya paham gitu ya. Walaupun aku lihat di sini kayak kamu tuh kayak lemah tak berdaya, mungkin karena kamu kaget ya, dan di sini kamu kayak ya udahlah nggak peduli ya, karena emang ada buktinya, memang betul kamu juga nggak bisa mengelak gitu ya dengan bukti tersebut. Makanya kamu tidak melakukan perlawanan, tapi kayak merasa tidak sakit aja, kayak ngerasa anteng gitu kamunya, udah nggak peduli kamu mau digimanain orang di sini. For absurd, nggak mau bikin kamu sakit, ngedrop ya, pikirannya pusing, ruwet, nanti badan kamu ngedrop, kamu nggak mau saat ini. Kayak kalau waktunya istirahat ya kamu istirahat, kalau waktunya makan ya kamu makan, kamu nggak mau mempedulikan siapapun termasuk dia. Kamu lebih kayak menjaga diri kamu dan membatasi diri kamu dari hal-hal yang tidak baik, dari perkataan yang tidak baik. Kamu tidak mengizinkan hal apapun memasuki jiwamu ya, yang akan merusak pemikiranmu, yang juga akan mempengaruhi mungkin berat tubuh kamu. Di sini kamu benar-benar menjaga diri kamu, membatasi diri kamu dari orang-orang yang menurut kamu ya dia punya kesempatan besar untuk menyakiti kamu. Kamu sudah tahu di sini, jadi kamu berhati-hati, kamu cuma memasang benang aja, jadi kamu akan tahu kenyataannya orang-orang yang siapa sih yang satu persatu yang punya niat jahat sama kamu ya, yang punya perasaan tidak suka, ini kerasa sama kamu. Bukan karena kamu ini punya banyak intel ya, tapi kayak kamu punya kekuatan batin yang cukup kuat, yang ngerasa selalu dapat benang merahnya kalau ada sesuatu yang resah di dalam jiwa kamu. Ini jiwa kamu tuh resah gitu, terus pikiran kamu kayak panas, tapi tiba-tiba selalu aja dapat gambaran tentang hal apapun itu yang terjadi ya. Pada saat hati kamu lagi kurang enak, selalu dapat benang merahnya, selalu dapat. Jadi kamu tuh kayak selamat terus. Dan bagusnya itu adalah kamu tidak pernah melakukan koreksi apa-apa ke orang yang ya mungkin dinilai kamu merugikan diri kamu ya. Kamu tidak mau ngoreksi, kamu juga tidak membalas dendam, tapi cukup diam ya, karena memang kamu tahu ya sesuatu yang terjadi di kehidupan ini. Orang-orang yang nggak mengerti aturan dalam kehidupan ya udah pasti ya akan banyak penderitaan dalam kehidupannya. Dan kamu mungkin salah satu orang yang diberikan anugerah pengertian khusus dari semesta bahwa ya buat apa sih ngebales, nggak ada gunanya. Toh kalau emang iya begitu ya udah emang begitu gue. Kalau emang mereka mau nggak suka ya terserah gitu. Tapi pada kenyataannya kamu tidak punya ambisi ya untuk menang, tidak punya ambisi untuk bersih suci gitu ya. Tapi di sini kamu membatasi diri kamu atau menjaga diri kamu dari perbuatan yang tidak baik, apalagi sampai melukai orang banyak. Ya itu yang membuat kamu lebih baik mengerti atau menjaga diri daripada harus lebih berani untuk melawan mereka ya. Rasanya membuang-buang energi ya. Dan juga tambah merusak reputasi kamu. Oke, kita lihat lagi apa yang akan terjadi ke depannya saat dia ketemu sama kamu. Bagaimana reaksi kamu? The Moon, jaga jarak ya, jaga jarak sejauh mungkin, dan kamu nggak mau dengar suara apapun, permintaan maaf mungkin juga udah nggak mau. Ya intinya kamu udah sebel sama dia ya, kamu cut off dia, jaga jarak, nggak mau lihat, nggak mau denger ya. Dan kamu di sini mungkin kalau dia ngomong apa atau dia mungkin punya akun baru atau gimana, kamu hanya mungkin bisa lewat dari yang namanya orang ya, bersalah itu kan masih ada energi buat pembersihan ya, pingin melakukan pembersihan dirinya karena dia takut akan dosa atau takut karena karma. Dia akan melakukan sebuah cara untuk bisa mendekati kamu. Dan kamu di sini melihat satu kesalahan dia itu ya sebagai
tolak ukur kamu dalam pertemanan atau kedekatan kamu dengan dia. Kamu tidak toleran lagi, kamu tidak lagi ngelihat kayak memaklumi, enggak lah, kamu enggak memaklumi. Jadi kamu tetap menjaga batas ya, dan kamu juga udah nggak peduli dia lagi. Di demo di sini kamu udah kayak sedih aja gitu, orang yang kamu percayai bisa setega itu melakukan apa ya, kayak kok bisa gitu ngejatuhin kamu kayak begitu dalam waktu yang cepat, dan kamu ngerasa orang ini tuh pengen bersih sendiri, pengen bagus sendiri, sedang kamu di sini udah nggak mau lagi ya memperdebatkan, jadi cukup tahu aja. Lalu kedepannya akan seperti apa? Ada King of Wands, kamu benar-benar nggak peduli ya, walaupun kamu di sini bisa melakukan sesuatu yang besar terhadap dia, karena dia takut juga sama kamu ya. Dia takut juga kamu membahayakan dia gitu. Tapi di sini kamu sebetulnya tidak bereaksi, walaupun dia ancaman buat kamu dan teman-temannya itu ancaman buat kamu, tapi di sini kamu tetap fokus pada perjalanan kamu. Kamu tetap fokus pada diri kamu ya. Kamu merasa di King of Wands di kartu tarot yang ini kamu ngerasa kamu tidak kekurangan apapun dari dia. Kamu tidak merasa terbebani dengan gosip atau mungkin kenyataan yang sudah kamu ketahui, entah dari teman, pacar, pasangan, keluarga. Kamu udah nggak peduli karena di sini kamu kayak pegang tongkatnya, kayak kamu pegang kekuatan ya. Jadi kamu udah memprediksi pasti nanti dia bakalan jatuh, pasti nanti dia bakal minta tolong gue gitu ya, pasti nanti dia bakal cari gue gitu. Jadi kamu di sini udah kayak nggak malu, nggak sedih, bangkit, dan dia ngerasa ancaman banget kamu buat dia, takut dia juga jelek namanya, kamu tiba-tiba boom gitu ya, boom bongkar semuanya. Tapi di sini yang aku lihat kamu tidak akan melakukan hal tersebut, malah membiarkan ya. Jadi nanti dia akan selalu mantau kamu guys, hati-hati. Ini bakal lama sih kejadiannya, bakal panjang. Dia terus mantau kamu dengan hati yang panas. Karena juga ada rasa takut ya. Walaupun dia mungkin ibadahnya rajin, kuat, tapi kalau dia udah punya titik sedikit saja buruk sangka, hasad, hasut, dengkinya itu keluar, iri hatinya itu keluar, maka panas hati di dalam jiwanya itu sulit untuk disembuhkan, kecuali dia menerima kelebihan kamu ya, dan memaafkan semuanya yang mungkin dia ngerasa dia tersaingi, dia ngerasa ya dia tidak dihargai. Tapi aku merasanya memang kayak dia ini ya, apa sih ya, sombong gitu loh. Itu yang aku lihat ya di kartu King of Wands di sini, dia tuh kayak sombong gitu, kayak ngerasanya kenapa sih kamu nggak mau minta tolong sama dia, kenapa sih kamu nggak melakukan sesuatu hal yang lebih ke dia supaya dia itu bisa lebih baik ke kamu, supaya dia itu percaya sama kamu, kamu suka sama dia gitu. Atau kalau kamu temennya ya kamu deketin dia, ngasih makanan kek atau apa kek gitu, bikin hatinya reda kek gitu ya. Kalau aku lihat sih kayak gini ya, di gambaran King of Wands yang ini emang kamu akan jaga jarak, selebihnya ke depan nanti tuh kamu emang mantau dia juga, dia juga mantau kamu gitu ya. Dan kayak rasa takut tuh ada gitu. Dan dia di sini kayak semacam seakan-akan dia jadi korban loh, karena dia jadi singanya. Seakan-akan dia tuh jadi korban, dia akan lebih galak dari kamu kalau sampai kamu melakukan sesuatu ke dia gitu, membalas. Ya, tapi di sini kamu ngerasa kamu nggak kekurangan apapun kok, walaupun dia ngebongkar juga kamu nggak ngerasa malu gitu. Ya silahkan aja, kamu di sini udah kayak mungkin sudah terbiasa ya, kalau di King of Wands, king loh ini, raja loh. Jadi kamu bisa menaklukkan semua orang, bukan cuman dia. Kamu bisa membuat media sosial tuh percaya sama kamu. Jadi kamu nggak pernah takut dengan siapapun, termasuk dia. Walaupun di situ mungkin dia membahayakan kamu, dia menjelekkan reputasi kamu, kamu nggak memperdulikan hal tersebut ya. Dan yang ke depan yang akan terjadi apa? Kamu kayak gini nih, lebih menggunakan apa yang udah terjadi itu sebagai pengalaman yang berharga ya. Jadi kamu ambil hikmahnya, dan kamu di sini lebih mawas diri
Terus kayak orang yang lebih rendah hati tuh bukan bukan karena lemah ya, tapi kayak apa-apa itu pasti kamu doa langsung. Kalau kamu sakit doa, kalau kamu menginginkan sesuatu doa, kalau kamu lagi benci seseorang tuh doa. Jadi meredakan semua hawa negatif yang ada di pikiran, di batin kamu sehingga kamu selalu sejuk gitu. Karena kamu ada keyakinan bahwa doalah yang membuat kamu tuh bisa menenangkan pikiran dan jiwa kamu sehingga kamu tuh selalu dinaungi energi hijau ya, aura hijau kayak sejuk gitu. Jadi apa-apa nanti gampang terkabul loh ya. Orang kalau cepat marah itu akan susah terkabulnya sebuah keinginan, tapi di sini nanti apa-apa terkabul. Gitu, karena energi kamu tuh selaras dengan semesta. Jadi mendatangkan angin, mendatangkan hujan ya, mendatangkan kesejukan gitu dan mendatangkan banyak impian yang mungkin kamu ingin raih selama ini sulit ya, tapi dari kejadian ini kamu banyak belajar untuk menahan emosi, untuk membiarkan, memaafkan ya, walaupun mungkin di sini kamu mengingat semuanya tapi kamu memaafkan, tidak bisa melupakan. Iya serius di kartu Judgment yang ini. Jadi kamu serahkan semuanya kepada semesta, berjalan seperti ya hukum alam yang sudah ada sejak dulu. Yang salah ya akan mendapatkan hukumannya, yang benar akan mendapatkan kebahagiaannya sesuai dengan yang diyakini, sesuai dengan yang eh, sudah diusahakan. Maka itu yang akan diterima hasilnya. Di sini kamu lebih mendekatkan diri kepada diri kamu sendiri. Artinya bukan kamu sholat ataupun beribadah ya ke teman-teman mungkin di sini banyak yang mungkin orang-orang yang paham ya, mungkin mencari tempat untuk menenangkan jiwa gitu ya, untuk membuat lebih damai. Tapi kali ini enggak, kamu enggak perlu sampai seperti itu, tapi kamu cukup ya udahlah ya, biarin aja ya. Semua itu ada semesta yang udah mengurus gitu. Kamu tidak pernah melakukan hal yang melanggar norma, melanggar aturan gitu. Jadi kamu siap aja gitu. Ya, ini kedepannya seperti itu. Dan Knight of Swords, lambat lambat tapi pasti apa yang kamu inginkan itu tercapai. Ya, dan di sini kamu akan lebih sedikit banget orang-orang yang kelak akan menjatuhkan kamu, serta merta menjatuhkan kamu itu akan sedikit, akan berkurang, dan kemungkinan besar kamu di situ akan ada sebuah kebebasan di mana ya kemanapun kamu pergi nggak ada orang yang iri dengki. Dengan siapapun kamu berteman nggak ada lagi yang bisa merusak kamu bukan orang yang mudah terpengaruh, mudah marah. Walaupun itu masih sering ada di dalam hati, mungkin karena kesel ya, karena jengkel, tapi di sini masih bisa diatasi. Yang jangan sampai terjadi sebuah kebencian terhadap orang lain. Jadi nggak ada hambatan buat kamu di masa depan. Yang penting kamu tidak membenci, tidak merusak kebahagiaan orang lain. Tapi kalau rasa jengkel, capek, yaitu karena mungkin manusiawi ya gitu. Orang kan butuh istirahat, mungkin kamu terlalu gigih, terlalu kerja keras gitu dalam mendapatkan sesuatu. Jadi paling kamu capek karena hal seperti itu aja, bukan capek hati. Kalau capek hati beda ya, itu akan susah dan itu akan bikin mental kita jadi down. Ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Ciri-cirinya gimana sih yang ngomongin kamu? Aku cuman ada gambaran dikit aja di kartunya. Mungkin dia berkumis, ya. Di sana circle-nya perempuan dan laki-laki ya. Kemungkinan besar dia lebih banyak laki-laki dan dia hobi mungkin berpetualang atau mungkin dia seorang pencinta alam juga ya. Punya keahlian entah dalam bidang spiritual atau keagamaan ya. Dan orang ini memang punya banyak teman, tapi jarang sekali orang yang mau mungkin banyak teman tapi bukan berarti dia itu dikagumin ya. Temen ya banyak tapi tidak semua orang temennya ini seneng atau deket sama dia bener-bener karena sayang, karena baiknya dia, bukan ya. Karena mungkin dia juga orang yang rajin berapa ya namanya menyapa gitu, jadi punya banyak orang yang juga baik sama dia tapi bukan karena kebaikannya dia. Oke, paham ya. Dan orang ini
Perempuan rambut panjang sampai pinggang, tapi kalau untuk atau mungkin sampai bokong ya, tapi kalau untuk laki-laki nih rambut panjang sampai di bawah telinga. Ya, dia punya kumis ataupun punya janggut, oke. Rambut hitam. Ya, ini juga orang yang udah punya pasangan juga ada. Salah satunya di antara mereka ya. Dan orang ini tidak lebih baik dari kehidupannya ya. Kamu lebih di atasnya dia, secara ekonomi kamu lebih di atasnya dia. Dia bukan orang dari golongan yang punya gitu ya. Tetapi kalau untuk circle-nya aku lihat dia mungkin seorang petualang atau orang yang punya hobi apa ya, kayak naik gunung lah gitu ya, atau enggak dia punya satu circle yang cari uang bersama itu ya, mungkin kayak di sebuah grup apa gitu, musik kek ataupun mungkin spiritual ya, itu. Tapi dia nggak terlalu kepake orang ini. Ya, karena mau menonjol sendiri pada akhirnya yang lain tuh pada kurang sreg ya sama dia. Seperti itu gambarannya. Oke, teman-teman semuanya, ini racing dari zodiak apa aja? Ada Sagittarius ya, ada Aries, ada Aquarius, ada Libra, Leo, Taurus, Scorpio, Gemini, Aries, lalu ada Leo, Pisces, dan Libra. Dan kita lihat untuk inisialnya, maka seseorang ini adalah orang yang kamu kenal atau ya emang kamu udah lama temenan sama dia atau pacaran sama dia atau ini keluarga kamu. MHLY RAMBK lalu P oke, itu ya teman-teman, MHLSYRABKIDP. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berbuat baik teman-teman, tapi jangan terlalu bablas. Ya biasa aja lah ya, nggak usah terlalu pengen dapat nama bagus ya. Biarkan alam yang bekerja. Kamu harus baik ke siapa, kamu harus bagaimana, ikutin hatimu, rasamu. Pasti kamu akan menemukan yang pas, yang cocok untuk kamu lindungi, untuk kamu kasih kebaikan dari kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.